Baik, selamat siang buat kita semuanya, salam sejahtera. Kita bertemu kembali dengan saya dengan mata kuliah yang berbeda, di mana kita pada sebelumnya sudah bertemu dengan mata kuliah juga yang lain. Nah, hari ini saya dipercaya lagi kembali untuk menjelaskan atau mengajar yang mata kuliah pemrograman visual. Nah, pada pemrograman visual ini nanti ada beberapa topik yang memang harus kita bahas, dan saya akan jelaskan juga nanti beberapa kontrak-kontrak kuliah, di mana di sini nanti ada pokok pembahasan kita. Yang pertama adalah kontrak kuliah, dan yang kedua adalah topik yang akan kita bahas, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, ketiga bagian dari yang akan kita bahas ini, di mana yang pertama adalah kita mulai dari pembahasan yang namanya kontrak kuliah. Nah, di sini akan kita bahas kontrak kuliah yang pertama itu adalah ada deskripsi mata kuliah. Nah, deskripsi mata kuliah itu memang mata kuliah ini sebagian besar akan berupa latihan-latihan nantinya, di mana mahasiswa itu memang diharuskan untuk dapat menciptakan sebuah program yang sederhana dan yang berbasis desktop. Nah, jadi untuk kedepannya mahasiswa juga diharuskan untuk terus melakukan latihan-latihan sehingga menjadi salah satu pemecah masalah yang bisa berlogika dan bisa mengimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman. Nah, itu semuanya akan terjadi ketika nanti mahasiswa sudah mulai belajar dengan serius dan dengan baik, ya. Lalu di sini ada yang namanya tujuan umum, ya. Tentu kalau kita ada mau belajar, ada tujuannya mau apa, kita mau ngapain kan. Nah, tentu setiap apa yang kita lakukan tentu tujuannya adalah untuk yang lebih baik, ya. Nah, di sini tujuannya adalah mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu, pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Lalu juga tujuannya adalah untuk mampu mengimplementasikan konsep dan teori dasar pemrograman aplikasi VBNet dan memiliki kemampuan untuk mempersiapkan kebutuhan software dan hardware sistem dan melakukan optimasi pada VBNet tersebut. Nah, itu semuanya berjalan pada saat sudah belajar, kita mulai mengetahui, tentu kita harus mencapai semua tujuan-tujuan kita ini. Nah, di setiap mata kuliah tentu ada yang namanya sistem pembelajaran, di mana pada aplikasi kita ini nantinya tentu membahas belajar secara daring. Nah, belajar secara daring itu menggunakan yang namanya Spada. Ya, kita akan pakai Spada kalau di kampus kita ini menggunakan Spada. Jadi setiap pertemuan mengikuti ketentuan komponen dan pembagian waktu sebagai berikut. Nah, jadi di sini kita akan ada aturannya. Jadi pelaksanaan pretest atau namanya kuis pembuka itu akan kita gunakan nanti selama 10% dari durasi waktu perkuliahan yang sudah ditentukan. Lalu ada pembacaan materi batch content selama 40% dari durasi waktu perkuliahan. Lalu ada pelaksanaan video conference selama 30% dari waktu perkuliahan. Lalu selama post-test kuis akhir selama 20% dari durasi waktu perkuliahan. Nah, setelah ini selesai semua, kita juga bersedia untuk membuat sebuah grup WA. Maka kita bisa melakukan diskusi, tanya jawab di dalam sebuah grup WA itu tersebut. Nah, jadi tidak hanya melalui Zoom saja kita bisa berdiskusi.
Lalu beberapa capaian juga yang memang diharuskan kita mencapai sebuah sistem itu apa yang kita buat. Yang yaitu adalah mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu, pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai sesuai dengan keahlian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi atau gagasan, desain, atau kritik seni. Lalu mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Nah, itu tentang capaian-capaian yang harus kita laksanakan. Lalu berikutnya di sini ada sistem penilaian yang memang harus kita ikuti, dan ini semuanya setiap mata kuliah yang saya ajarkan selalu ada aturan untuk penilaiannya supaya kita jangan ada nantinya kok nilai saya rendah ya, ternyata absennya sudah banyak, misalnya pertemuannya sebanyak 16, dia tidak datang sebanyak 8, berarti ya misalnya nggak datang 8 kali, berarti sudah setengah satu semester tidak datang. Nah, jadi kalau misalnya kita mau tinggi nilai, berarti harus rajin ke kampus, harus sering-sering membaca tentang mata kuliah kita itu supaya kita benar-benar paham. Nah, di sini ada sistem penilaiannya, persentase itu 10% dari yang sebelumnya, dan tugas juga 20%, UTS itu adalah 30%, lalu UAS 40%. Nah, di dalam sebuah mata kuliah ini juga nanti ada beberapa referensi yang sudah saya pakai. Ada nanti di sini Theoren Gilles, ada Bill Sheldon, dan ada beberapa lagi nanti. Ini juga bisa kalian pakai untuk sebagai referensi kalian untuk melihat contoh sistem yang sudah dibuat orang, apa saja yang bisa kita buat dari Visual Studio itu apa, dan bisa melihat dari aplikasi dari referensi-referensi ini. Nah, baik, setelah itu saya jelaskan semuanya, tentu kita masuk ke dalam topik kita pada hari ini, yaitu untuk topik selanjutnya, yaitu pengenalan Visual Studio 2010. Di dalam Visual Studio 2010 ini adalah merupakan salah satu perangkat lunak yang dapat digunakan untuk pengembangan berbagai macam aplikasi yang memiliki berbagai macam tipe, antara lainnya misalnya ada aplikasi desktop, Windows Phone, Command Line, konsol, aplikasi web, Windows Mobile, dan Pocket PC ya. Jadi sebenarnya ini diciptakan sangat kompleks ya. Saya bilang kalau Visual Studio ini kenapa sangat kompleks? Karena memang di dalamnya itu banyak keuntungan-keuntungan yang kita dapatkan ketika kita mendesain sebuah programan di Visual Studio. Salah satunya adalah kita diberikan langkah yang lebih gampang dalam mendesain sebuah form. Misalnya kita mau mendesain sebuah form formulir, maka di dalam form di dalam sebuah Visual Studio sudah ada form tersedia yang memang tidak harus kita ketik lagi codingnya. Nah, jadi kalau kita ketik lagi codingnya kan sudah memakan waktu. Nah, di dalam sebuah Visual Studio ini tentu tidak harus lagi kita mengetik codingnya karena sudah disediakan form desain yang sudah siap tinggal pakai. Nah, di mana nanti tampilan-tampilan itu ada terdiri dari toolbox ya, ada tool yang memang kita gunakan untuk mendesain formulir yang kita inginkan. Contoh kalau kita mau mendesain formulir pendaftaran mahasiswa, tentu kita harus masukin sesuai dengan item-item yang kita gunakan, atau misalnya sistem penjualan barang berarti dimulai dari kode barang, nama barang, harga, jumlah, total, dan selanjutnya apa yang kita inginkan. Semua ada di sini. Untuk melihat form yang sedang aktif ada. Nah, semua terstruktur yang sudah dibuat di dalam sebuah program Visual Studio 2010.
tentu penggunaannya juga lebih gampang. Kenapa saya katakan lebih gampang? Karena memang untuk yang namanya pengenalan struktur itu atau bahasa yang dibuat di sini memang gampang dipahami. Dan kalau kita lihat saat ini memang banyak tutorial-tutorial untuk bagaimana cara menggunakan aplikasi ini dan aplikasi itu, semuanya ada. Tidak hanya dengan sebatas kita belajar ini nanti, berarti kalian tunggu minggu depan lagi, gimana lagi dan selanjutnya, boleh kalian baca-baca dulu dari Google, semuanya banyak ya. Jadi aplikasi saja yang sudah diciptakan dari sini. Nah, kalau menurut pengalaman saya sudah pernah menciptakan sebuah sistem dari sini, yaitu membuat pemrograman berbasis desktop ya, aplikasi desktop untuk kompres file dengan metode LZW dan gabungan dengan Fibonacci search, di mana di dalam sebuah aplikasi itu saya menggunakan pengkodian di dalam pemrograman Visual, saya menggunakan pengkodian Kubernetes di dalam Visual Studio ya 2010, dan proses pekerjaannya itu yang pertama adalah bagaimana cara menginput dulu data itu tersebut, lalu dilakukan pencarian menggunakan Fibonacci search. Nah, itulah gunanya digabung dengan LZW itu. Nah, selanjutnya saya kompres. Ketika kompres, maka ditunjukkan nanti hasil waktu rata-rata yang digunakan dan hasil yang sudah dapatkan berapa nilai kompresnya gitu ya. Lalu untuk mencapai itu semuanya tentu softwarenya harus ada. Nah, software itu banyak sekarang wadah di mana kita akan mencari software ya, mencari software di Google ada ya. Dan kalau untuk software saya rasa tidak sulit untuk mencarinya. Nah, ini software Visual Studio 2010 mudah di-download dari internet, boleh dari Google ya. Silakan dicari nanti yang spot dari komputer masing-masing. Tentu ada ketentuannya ya, kalau bisa paling minimal itu Windows 7 atau Windows 8 ya. Nah, proses penginstalannya nanti di dalam ketika kita mendownload sebuah aplikasi, tentu ada langkah-langkah yang akan diberikan kepada kita supaya bisa kita melakukan install tersebut dengan sendirinya ya. Jadi saya yakin itu kalian juga sudah paham untuk bagaimana cara menginstal. Tetapi kalau tidak paham, kita bisa diskusi ya, bisa kita diskusi. Saya bisa lakukan install jarak jauh pakai TeamViewer ya. Nanti saya kirim melalui WA semua aplikasinya, dan link juga nanti Visual Studio ini saya akan share ya, supaya kita bisa belajar bersama-sama dan kalian juga bisa meningkatkan kemampuan kalian dalam bidang pemrograman Visual Studio. Nah, jadi jika nanti setelah selesai install tiba-tiba misalnya tidak bisa, nah itu misalnya masalahnya di firebox-nya. Nah, boleh kalian install manual yang namanya NetFirebox 4.0, 4.3, berapa keinginan dari aplikasi yang kita install itu. Silakan di-install tersendiri. Nah, jadi itulah kira-kira kapasitas install yang memang kita lakukan. Nanti untuk tata caranya, untuk langkah-langkahnya ya, ini akan saya juga share nanti. Nah, jika software yang dibutuhkan nanti sudah siap semua, maka Anda juga tinggal mengikuti langkah-langkah di bawah ini untuk dapat membuka Visual Studio-nya.
Nah, jadi langkah-langkah itu sama seperti yang lain, membuka aplikasi yang lain, misalnya kita klik Start, Windows, Taskbar, klik menu, all program, lalu pilih aplikasi yang kita inginkan. Salah satunya misalnya di sistem kita ini, kita pakai Microsoft, di mata kuliah kita ini menggunakan Microsoft Visual Studio 2010. Maka kita pilih Microsoft 2010. Kalau sudah nampil, maka nanti di Microsoft 2010 itu ada tampilan yang namanya pemrograman VBNet ya, VB Visual Studio 2010, di mana nanti tampilannya itu ada tampilan menu bar, toolbar, ya, ada toolbox. Nah, jadi kita bisa gunakan itu semuanya, kita bisa pakai, dan selanjutnya kita akan masuk ke yang namanya Graphic User Interface atau dikatakan dengan GUI menggunakan Visual Studio. Nah, menu bar itu adalah bagian dari IDE, terdiri dari berbagai perintah-perintah untuk mengatur dan mengeksekusi program yang akan dibuat. Nah, ada beberapa memang menu yang terdapat pada Visual Studio 2010. Yang pertama adalah ada menu file. Tentu kalau kita mau melakukan penyimpanan, membuat yang baru, membuat project, menutup project, menyimpan dan mencetak project, itu kita mau menggunakan menu file. Ya, kita menggunakan menu file. Lalu kalau untuk misalnya kita mau mengcopy, paste, cut, delete, find, undo, redo, dan lain-lain, kita milih yang namanya menu edit. Nah, itu tersedia di menu edit nanti. Lalu ada menu view. Menu view itu berisi perintah-perintah untuk mengatur project dan file-file. Nah, itulah yang namanya menu project. Lalu ada menu build ya. Menu build itu berisi perintah-perintah untuk copy file, program, itu semuanya ada di sini. Ya, semua lengkap ya. Ada menu data ya. Menu data itu berisi perintah untuk mengakses komponen IDE, tambahan dan mengubah IDE juga boleh. Lalu di sini ada namanya menu Windows. Ya, menu Windows itu adalah berisi perintah untuk mengatur dan menampilkan Windows. Jadi sebenarnya semuanya di Visual Studio ini sudah lengkap. Mau butuh alat, ada di situ menu tools, misalnya alat mendesain formulir atau mau mendesain apa yang kita inginkan, sistem yang mau kita buat, maka kita tinggal menggunakan tools yang sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi semua lengkap di sini. Jadi ada juga di sini nanti menu help. Biasanya ini sering kita gunakan ketika ada masalah, ada error di aplikasinya, bukan codingnya ya. Jadi maka kita pakai yang namanya perintah untuk menampilkan help atau bantuan. Nah, saya rasa untuk penjelasan secara teori ini nanti mungkin ini hanya dijelaskan secara teori dulu, karena nanti di pertemuan 2 sekaligus kita menggunakan prakteknya langsung sekaligus untuk belajar bagaimana membuat event-event yang ada di dalam Microsoft Studio. Jadi untuk tampilan inilah menu-menu yang ada di dalam sebuah pemrograman visual nantinya. Nah, lalu apa yang menjadi kesimpulan dari aplikasi pemrograman visual ini nanti pertemuan pertama ini? Ya, yang menjadi kesimpulannya adalah kita diharuskan untuk benar-benar memang menguasai dan bisa membuat yang namanya aplikasi desktop yang sederhana nantinya. Gitu. Nah, jadi kita juga sama-sama harus tahu bahwasanya Visual Studio itu adalah merupakan salah satu perangkat lunak yang dapat digunakan untuk
mengembangkan berbagai macam aplikasi yang memiliki berbagai macam tipe juga. Misalnya ada aplikasi desktop ya, dan beberapa lagi yang bisa di desain di sana. Lalu apa yang dikatakan dengan manfaat itu adalah itu memang bagian dari ide juga sebenarnya. Jadi yang berisi dari berbagai perintah untuk mengatur dan mengeksekusi pemrograman yang akan kita buat. Nah, jadi tujuan utama dari aplikasi ini adalah supaya mahasiswa bisa mengerjakan atau memecahkan sebuah permasalahan itu secara logis dan sistematis, dan bisa menjadi mahasiswa yang kreatif yang dapat menciptakan sebuah sistem dan aplikasi yang berbasis desktop. Dan saya yakin semuanya ini akan berjalan dengan lancar ketika semuanya kita akan bekerja sama dan komunikasi kita baik. Apa yang kurang dipahami boleh ditanyakan, dan apa yang memang kurang pas menurut adik-adik sekalian boleh disampaikan melalui Zoom ini, dan juga boleh mendiskusikannya di dalam grup WA. Dan saya rasa untuk pertemuan hari ini sudah cukup, dan kalau ada yang kurang saya mohon maaf. Dan kalau ada yang kurang berkenan dalam hati, mohon dimaafkan di dalam hati. Jadi saya, Jonathan, mengucapkan terima kasih atas ketersediaannya hari ini dan kerjasamanya, karena kalian mendengar dengan baik, dan saya rasa itulah memang ciri-ciri menjadi mahasiswa yang menghargai, dan menghargai itu menunjukkan bahwasannya dia datang, dia masuk ke dalam sebuah Zoom, dia bisa memperhatikan dengan baik dan mendengar dan memahami gitu. Nah, mungkin itulah dulu. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang semuanya. Salam sejahtera.